Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi di Renungan Lensa Evata Guntung Payung. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasi seluruh kehidupan kita dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus karena kehidupan yang boleh kami terima sampai hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa atas berkat, kasih, dan penyertaan Tuhanlah, maka kehidupan yang kami lalui dari hari lepas hari ada di dalam kehendak-Mu. Untuk itu Bapa, ketika kami juga mau menjalani kehidupan kami di hari ini, kami mohon Tuhan, berkati kami semua untuk ada di dalam pemberitaan firman-Mu supaya hidup kami ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau perkatakan melalui firman Tuhan di saat ini. Maka itu Bapa, biarlah Roh Kudus boleh membimbing dan menuntun kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, lalu kemudian dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah kami mau membaca, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Rut pasal 2 ayat 18 sampai 20. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayat 20b yang bunyinya demikian. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang hidup dan yang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Diberikan tema berbuat baik secara Kristiani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menceritakan kebaikan orang lain adalah menceritakan kebaikan Tuhan Allah. Untuk itu jangan pernah jenuh dan bosan, atau jangan pernah lengah untuk selalu menceritakan setiap kebaikan yang kita terima melalui orang-orang yang ada di dekat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang-orang yang tak terduga yang mungkin Tuhan pakai mereka untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Hal yang sama pula yang dirasakan oleh Rut dan Naomi. Setelah kedukaan terjadi dalam hidup mereka, Rut pun dan Naomi pulang ke tempat tinggalnya Naomi. Sesampainya di sana, Rut bekerja di ladang milik Boas. Untuk itu, dalam renungan saat ini, kita disuguhkan tentang Rut sedang bekerja di ladang. Ia sedang menggirik jelai-jelai yang dipungutnya. Setelah selesai dipungut, Rut pun pulang membawa hasilnya ke kota. Naomi pun melihat hal tersebut dan ia bertanya kepada Rut. Lalu Rut menceritakan segala hal kepada Naomi. Atas hal tersebut yang didengar oleh Naomi, pada akhirnya Naomi mengucapkan berkat dan pujian kepada Boas. Naomi juga memberitahu bahwa Boas adalah penebus mereka. Penebus yang dimaksud adalah di mana ada kerabat dekat yang akan membantu dan membebaskan mereka dari kemalangan kehidupan, dari kemiskinan. Penebus juga berarti orang yang membuat kehidupan sanak keluarganya menjadi lebih baik. Tidak sembarang orang berhak menebus ladang Elimelek atau suami dari Naomi. Boas memiliki hak untuk menebus sekalipun bukan kewajibannya atau tanggung jawabnya untuk melakukan. Karena itu inisiatif menebus bukan datang dari si penebus, melainkan dari Naomi. Melalui perjalanannya hidup Rut mengalami berbagai banyak kebaikan Tuhan. Bukan di tanah Moab, melainkan di tanah asing Bethlehem. Naomi juga mengalami kebaikan Tuhan melalui Rut. Melalui kisah kehidupan kedua perempuan ini, Rut dan Naomi, mereka menyatakan bagaimana kebaikan Allah yang bekerja di dalam hidup mereka. Kebaikan itu juga mereka rasakan ketika seorang Boas hadir
menolong dan membantu mereka di dalam penderitaan, kemalangan, dan kemiskinan. Dari kisah ini saudara-saudariku mau menyatakan bahwa Tuhan menyatakan segala kebaikannya. Tuhan memakai setiap orang untuk melakukan kebaikannya dengan cara Tuhan. Maka itu di dalam pemberitaan firman Tuhan kita saat ini, Tuhan membentangkan kesempatan kepada setiap orang untuk berbuat baik kepada siapa saja. Maka kita belajar saudara-saudariku jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diingatkan dari firman ini untuk berbuat baiklah kepada sesama dengan tulus. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Untuk itu, janganlah kita berbuat baik hanya untuk balas budi. Jangan juga kita berbuat baik karena dia kenalan, dia kerabat, atau dia keluarga kita. Tapi biarlah kita berbuat baik kepada sesama dengan tidak melihat siapa yang hendak kita tolong. Kita harus menyadari bahwa kita juga adalah orang-orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya dapat dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Maka itu saudara-saudariku, mari menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Entah kita sebagai orang-orang yang menyatakan kebaikan itu, atau kita sebagai orang-orang yang menerima kebaikan itu. Biarlah dengan segala kebaikan itu kita mau menyatakan nama Tuhan di dalam hidup kita. Dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat 5 menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Selamat berbuat baik secara Kristiani sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mengakhiri renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Bapa, berbuat baik secara Kristiani tidaklah mudah. Akan ada banyak tantangan dan rintangan. Namun biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan sesuai dengan apa yang menurut ukuran duniawi ini. Tapi biarlah kami hidup sesuai dengan firman yang kami renungkan di pagi ini. Buatlah kami hadir sebagai anak-anak Tuhan yang selalu merasakan kebaikan Allah dan selalu menyatakan kebaikan Allah kepada siapapun juga. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin.